Di dalam kalbu ini tepatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan di luar ya. Maka sering saya katakan di dalam batin, ucapkanlah di dalam batin. Hukum itu ada 3 ya, hukum fi'li, qauli dan kalbu. Kalau khususnya bagi orang yang mendalam ilmu ya, dihilangkan hukum fi'li, tidak menggunakan secara lisan. Tapi di dalam sholat memang harus fi'li, qauli dan kalbu. Itu diucapkan secara lidah, dikerjakan oleh anggota tubuh, dimaknakan di dalam hati, direnungkan, dihayati di dalam hati. Ketiga hukum ini harus dipakai, harus digunakan. Tapi bagi khusus orang yang mendalam ilmu, dia hilangkan hukum fi'li. Dia hilangkan hukum jasad, pekerjaan badan. Semua batin, yaitu batinnya Allah. Itu yang jelasnya. Maka hati ini selalu dia tunjukkan kepada Allah. Hati ini selalu dia sucikan kepada Allah. Maka dikatakan kalbu mukminin baitur rahim. Kenapa dikatakan demikian? Hidup batinnya. Batinnya selalu ditunjukkan kepada Allah. Tidak pernah lupa, tidak pernah luput dalam kesehariannya. Siang dan malam. Kalau satu hari kita ingat kepada Allah, menyebut nama Allah di dalam batin, baru 50% loh. Kalau siang malam, baru 100%. Mampukah kita seperti itu? Tiada tidur, tidak lena, tidak kerja, tidak makan, berzikir terus. Tidak mampu kita seperti itu. Maka pantas Rasulullah menganjurkan kita, kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan kekal untuk selamanya. Tapi jangan lupa akhiratmu, seakan-akan kau akan mati esok pagi. Paling tidaknya sekurang-kurangnya 50% lah nilai kita ibarat orang sekolah. Itu saja masih merah nilai kita. Nah itu, kalau masih merah, kalau satu hari kita tunjukkan batin kita kepada Allah, atau satu malam pun kita tunjukkan batin kita kepada Allah, siangnya kurang, itu masih kurang, masih 5. Masih merah nilai kita. Maka kalau masih merah nilai kita, lulus atau tidak kalau sekolah? Tidak. Belum toh? Belum. Seperti itulah. Maka tunjukkanlah batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih nilai C, belum. Ya, seperti itulah. Maka kita ini harus benar-benar tunjukkan jiwa dan raga kita. Bahkan semua apa yang ada di dalam diri ini bisa menjadi ibadah. Di dalam gerak, ingat geraknya Allah. Di dalam hidup-hidupnya Allah. Di dalam kehendak-kehendaknya Allah. Kudrat iradat ilmu hayat sama besar kalam. Nah itu. Semua. Di dalam pendengar, ingat pendengarnya Allah. Di dalam pandangan, ingat pandangannya Allah. Semua itu adalah atas kehendaknya. La khawla wala yang ada pada diri manusia. Tiada daya, quwata illah kecuali Allah. Nah itu. Quwata illah kecuali Allah. Berarti semua itu adalah atas kehendak Allah. Itu yang disebut dan karena Allah. Karena Allah hanya sebatas lisan, hanya sebatas ucapan saja. Nonsen, kosong semua itu. Ucapan lidah. Tidak ada artinya. Lidah ini tidak bertulang. Pandai bersilat. Maka bagi orang yang betul-betul mendalam ilmu, dia pakai hukum kalbu. Pakai hukum kalbu dia. Nah itu. Nah inilah penjelasan-penjelasan supaya benar-benar kita bisa memahami. Jangan sampai kita di dalam agama Islam ini kita masih saling sikut menyikut. Seperti itulah maksud dan tujuannya. Penjelasannya di sini. Ini hikayat dari syair lagu ya. Tapi tidak sembarang. Orang membuat syair itu tidak sembarang. Ini yang saya uraikan. Nah itu. Turut perintah agama. Nah, turut perintah agama. Supaya kita berjalan lurus. Untuk apa? Kita harus selalu minta jalan, tunjukilah kami jalan yang lurus setiap hari. Iya. Tapi saya pernah ikuti Siratal Mustaqim malam hari di jalan lurus-lurus, nyunsap saya di tikungan. Nyunsap ya? Iya, nyunsap saya. Malam-malam hujan lagi. Saya pakai gunakan Ihdinas Siratal Mustaqim lurus-lurus, nyunsap. Nah, berarti tidak selamanya dipakai Siratal Mustaqim itu. Kalau di jalan tidak bisa dipakai, jangan ikuti itu ya. Jangan dipakai. Terima kasih. Jalan kehidupan. Ya, jalan kehidupan lurus-lurus saja. Kepada Allah. Amin. Nah, itu. Satu titik. Titik Allah. Begitu saja. Maka ya hanya Allah yang jadi ucapan kita. Hanya Allah yang jadi ucapan batin kita. Bukan di lisan. Begitu. Tapi kalau di jalan kita pakai Ihdinas Siratal Mustaqim nyunsap, saya pernah buktikan. Nah itu. Nah itulah. Tidak bisa kalau digunakan di jalan Ihdinas Siratal Mustaqim. Jangan berdoa Ihdinas Siratal Mustaqim diluruskan nyunsap kita.
Begitu. Jalan tol bisa. Ya, jalan tol bisa. Nah. Jangan jauh dari ulama. Ini. Jangan jauh dari ulama. Maka kalau kita bergaul dengan maling, otomatis kita akan jadi maling. Kalau kita bergaul dengan ulama, otomatis kita akan tiru dia. Kalau kita bergaul dengan ahli-ahli tarekat, hakikat, makrifat, insya Allah kita akan menjadi orang sabar, berakhlak dan berbudi pekerti, sopan santun, bertatak ramah, berwibawa, merendah diri dan mau mengalah. Merasa tidak pernah memiliki segala sesuatunya, kecuali semua itulah ada kepunyaan Allah, adalah atas kehendak Allah. Itu. Bersahabat sama ahli tobat. Nah, kita disuruh bersahabat dengan ahli tobat. Maka bertaubatlah secepatnya. Ingatlah secepatnya. Kembalilah diri ini kepada Allah. Kalau tidak kembalikan diri ini kepada Allah, salah jalan kita. Sebelum terlambat, karena kita ini akan menemui mati. In kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup ini pasti akan mati. Nah itu. Yang hidup ini pasti akan mati. Sebelum ketemu ajal, kita cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ilmunya supaya benar-benar kita paham ilmunya. Jangan ilmu syariat saja. Syariat itu benar bagi orang syariat. Tarekat itu benar bagi orang tarekat. Hakikat itu benar bagi orang hakikat. Marifat benar bagi orang marifat. Dan semua ini harus sejalan, seiring, seirama, seias dan sekata. Apa arti syariat? Badan, kata Rasulullah. Apa arti tarekat? Hati, kata Rasulullah. Apa arti hakikat? Nyawa, kata Allah, kata Rasulullah. Apa arti marifat? Roh. Bisakah kita berpisah salah satunya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Seandainya tidak berbadan bagaimana? Tidak bersyariat bagaimana? Seandainya tidak memiliki roh bagaimana? Tidak bermarifat kepada Allah bagaimana? Seandainya tidak bertarekat, tidak memiliki hati bagaimana? Tidak berhakikat, tidak memiliki nyawa bagaimana? Tidak ada napas, hidup ke mati. Mati semuanya. Betul. Maka semuanya always running well, kata bahasa Inggrisnya. Bukan pintar bahasa Inggris, tapi hanya itu saja yang saya bisa. Hanya itu yang saya bisa. Semua itu harus berjalan lancar, seiring, seirama, seias, dan sekata, sejalan. Begitu maksudnya. Ya keluar bahasa Inggris sedikit ya, biar salah ya terserah toh. Saya jawab no what tidak apa-apa. Ya begitu sudah. Because I can for the speaking English little for little, sedikit demi sedikit. Little. No what pasti hari tidak apa-apa. Patuh sama perintah kiai. Nah, patuh sama para kiai. Nah, kiai saja diperdebatkan, dipermasalahkan. Wali saja dipermasalahkan, diperdebatkan. Wali setan, katanya wali setan bagaimana itu? Siapa yang membawa ajaran ini sampai sekarang? Nabi Muhammad kah datang ke tanah Jawa, datang ke tanah Papua? Nabi Muhammad kah datang ke Pulau Lombok untuk mengajarkan kita sampai sekarang ini, sampai detik ini? Kalau bukan karena para wali. Betul. Para wali yang membawa sehingga kita mengetahui syariat, tarekat, hakikat dan marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya jengkel ya. Sedikit emosi sedikit. Saya jengkel tidak, tapi sedikit emosi saya mendengar YouTube yang nggak jelas itu. Ada wali setan. Ya, ada wali setan ke apa itu? Siapa yang membawa ajaran ini sampai sekarang ini? Yang aslinya orang Islam di tanah Jawa itu cuma 9 itu kok. Datang diajarkan dari Cina ke tanah Jawa itu mencari saudaranya untuk diajarkan, dijadikan para wali untuk menetapkan agama Islam ini. Itu kok begitu saja kok jadi perdebatan. Heran saya betul saya heran. Menjadi perdebatan dalam Islam saja kok begitu. Maka mudah sekali Islam ini akan digoncangkan. Mudah sekali Islam ini akan dipengaruhi, dilecehkan. Dalam Islam saja begitu caranya. Yang saya tidak sukai di masjid saja masih mereka tokoh-tokoh agama masih bertengkar di dalam permasalahan. Betul. Apa itu? Agama apa itu? Kalau saya bilang agama Thai nanti salah saya. Itu. Makanya yang saya tidak suka yang begini-begini ini sudah. Betul. Nah itu. Tokoh-tokoh agama loh dalam menyelesaikan permasalahan lo masih berdebat, masih pada bertengkar di dalam masjid lagi. Gontok-gontok. Katanya rumah Tuhan kok di dalam masjid kok bertengkar, gotok-gotokan. Heran saya sama orang-orang ini.
Bukan saya pintar ya, saya orang tidak tahu apa-apa, orang goblok kalau saya itu. Tapi kegoblokan saya rasa masih kepake otak ini. Dalil akal itu masih kepake dia. Amin, Allahumma amin. Mana tadi? Supaya ada yang mengingatkan. Supaya ada yang mengingatkan. Ini ulama maksudnya, para wali umaroh anbiya. Nah, ini. Patuh sama kiai supaya ada. Patuh pada kiai, Supaya ulama umaroh, supaya ada yang mengingatkan kita. Kalau tidak ada ulama, tidak ada umaroh, bagaimana jadinya? Betul. Bagaimana jadinya Islam kita ini sampai sekarang ini? Kacau balau. Nah itu. Makanya kita ini, aduh, kayak bagaimana ya? Kayak gregetan saya. Ya. Jangan salah pada apa? Pada waktu melangkah. Nah, jangan salah pada waktu melangkah. Maka jangan kita melangkah itu kepada arah yang salah. Memang benar semuanya. Benar semuanya, melalui dalil semuanya, melalui Alkitab semuanya. Tapi banyak kitab yang kita tidak pahami. Seperti kitab yang saya pelajari ini. Pahamkah semuanya? Tidak paham kan? Betul. Nah itu. Apa yang ada pada dirimu belum tentu ada pada diri saya. Apa yang ada pada diri saya belum tentu ada pada diri Anda. Betul, betul. Seperti saudara-saudara kita juga ini. Jangan anggap dia bodoh. Apa yang ada pada dirinya belum tentu ada pada diri saya. Ada yang saya tidak ketahui yang ada pada dirinya. Jangan anggap mereka bodoh. Apa yang ada pada diri saya belum tentu diketahui oleh orang lain. Betul. Perbuatan batin saya belum tentu diketahui orang. Tidak saya pamerkan. Tidak saya tunjukkan. Tunjukkan kealiman, tunjukkan tasbihnya sepanjang 7 kilo panjangnya. Bukan begitu caranya. Supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang. Bukan perdebatan akan menyelesaikan permasalahan. Insya Allah, dengan izin Allah. Insyaallah. Kalau saya ini orang tidak berdaya ya. Dan tidak bisa apa-apa. Tiada milik dari saya. Ilmu pun saya tidak memiliki ilmu. Pandangan pun saya tidak memiliki pandangan. Pendengaran saya tidak memiliki pendengaran. Nah itulah saya. Hanya Allah yang kasih. Karena semua itu milik Allah. Dari Allah untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala, pakai la haula wala itu. Jangan cuma hanya di lisan la haula wala itu. Jangan hanya cuma di lisan. Itu Harus dibatin. harus dibatin. Begitu caranya. La haula lo terapkan di dalam diri kita. Begitu. Jangan salah pada waktu melangkah. Jangan salah pada waktu melangkah. Sudah. Jaga ucap langkah. Jaga ucap langkah. Nah, bagaimana caranya kita menjaga ucap langkah? Langkah kaki kanan ini sebut Allah. Ingat Allah. Langkah kaki kiri itu ingat Muhammad. Lahir dan batin Rahmanir Rahim. Semua itu berpasang-pasangan. Ada Allah, ada Muhammad. Ada luar, ada dalam. Ada lahir, ada batin. Yang batin ini yang tidak kita ketahui. Batinnya orang, batiniahnya Allah. Orang ini kita tidak mampu membacanya. Malaikat saja tidak diberi untuk bisa mengetahuinya. Maka hubungan batin ini hubungan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Itu. Amin. Hubungan secara langsung kepada Allah. Itu. Maaf, ini Pak Ustadz. Ada yang bertanya ya. Iya. Masa katanya malaikat tidak tahu isi batin kita. Itu pernah ada yang bertanya, bisa dijelaskan Pak Iya. Ustadz? Nah, malaikat sesungguhnya tidak mengetahui isi batinnya manusia. Kamu malaikat, kata Allah, aku berikan kamu kuasa mampu menghitung apa yang ada di bumi dan di langit. Air pun mampu kamu hitung, aku beri kamu kuasa. Tapi aku tidak beri kamu kuasa untuk mampu menghitung apa isi hati manusia. Begitu ya? Ya. Allah tidak mengizinkan. Diberi kuasa, ya? Tidak diberi kuasa. Malaikat itu mampu menghitung, air pun mampu dia hitung. Itu kemampuan dia. Tapi tidak diberi kuasa oleh Allah untuk mampu menghitung apa isi hati manusia. Tapi bagaimana dengan orang yang bisa membaca pikiran? Itu lain. Itu lain. Hati sama pikiran lain. Itu ya? lain. Nah, karena itu orang yang sudah terbuka mata hatinya. Oh iya. Terbuka mata batinnya. Nah, karena sesungguhnya di dalam diri ini adalah zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah dan apalnya Allah. Maka manusia dikatakan mulia. Itulah rahasia. Itulah sirullah, rahasianya Allah. Berarti malaikat tidak diberi kuasa akan isi hati manusia. Tidak tahu, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu itu aja yang tidak bisa. Satu itu yang dia tidak mampu. Karena begini ya, makanya di dalam sholat kita harus menggunakan batin. Jangan dibaca pakai lisan.
Kalau kita baca pakai lisan, pikiran kita melayang kemana-mana. Tapi anggapan kita sudah paling benar. Anggapan kita, pahala kita sudah besar karena kealiman kita. Padahal batin sebenarnya yang paling utama. Langsung kepada Hukum Allah. fi'li, qauli, dan kalbu. 3 hukum ini, hanya 3 mulut hukum yang ada di dalam diri manusia. Yang kalbu ini yang mereka tidak ketahui, maka berdebatlah mereka. Itu, kalau saya tidak bisa berdebat, saya orang goblok, saya orang bodoh, saya tidak bisa berdebat. Karena agama bukan untuk berdebat, agama bukan untuk bercecok, agama bukan untuk berpecah belah. Itu saja. Itu. Kalau saya di debat tidak bisa, karena orang goblok, orang buta, orang tuli, orang bisu kalau saya tuh. Nah tuh. Sifat dan tabiat. Nah, jagalah sifat dan tabiat kita, kelakuan kita, akhlak kita. Akhlak, kita harus berakhlak, berbudi pekerti, bertata krama yang baik, sopan santun. Baik-baiklah caranya. Maka kita disuruh menjalankan apa yang telah diperintahkan, menjauhi apa yang merupakan larangannya. Tapi kok masih sombong karena ilmunya, sombong karena kepintarnya, sombong karena keahliannya, sombong karena segala-galanya. Merasa diri memiliki jadi. Kalau saya tidak memiliki ilmu kok, tidak punya ilmu saya. Karena itu semua adalah titipan Allah, kepunyaan Allah, milik Allah. Dari Allah, untuk Allah, dengan Allah. Maka kembalilah kepada Allah. La haula wala yang ada pada diri saya. Amin. Begitu saja. Allahumma amin. Itu. Supaya menemukan kebahagiaan selamat dunia dan akhirat. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, semua itu sebagai kunci daripada ilmu datangnya dari Allah, maka semua itu kembalinya kepada Allah, dan semua itu disertai Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di dalam diri kamu juga aku, kata Allah. Atau di mana kamu berada, di situ aku menyertaimu. Ingat, itu kita beserta dengan Allah. Maka kita bisa melakukan segala hal ini adalah tidak lain adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kembalikan sudah semua kepada Allah, supaya kita tidak minjam, supaya kita tidak ngutang, supaya kita itu tidak dihisab di yaumil akhir. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Nikmat yang telah diberikan kepada kita ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Karena semua itu diakui oleh Allah. Dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa semua yang belum ada. Yang sudah ada maupun yang belum ada itu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembalikanlah kepada pemiliknya. Jangan kita yang merampas. Begitu. Langit masih terang, jalan masih panjang. Ini syair lagu ya. Syair lagu tapi lagu barat. Langit masih caang katanya, tapi saya tidak bisa orang Lombok jadi. Langit masih caang, jalan masih panjang katanya. Nah, ini tidak ngawur berarti orang yang menciptakan. Ya, semoga berkah ya lagunya ya. Ini saya terjemah dalam pengkajian ya. Memang seperti itu. Berarti ini tidak sembarang. Saya akui tidak sembarang orang yang mengeluarkan lagu ini, yang mengarang lagu ini, menciptakan lagu ini. Jelas para ulama mungkin yang pembantu, kalau tidak santri-santri. Nah itu, insya Allah berkah. Nah itu, langit masih caang ya, Jawa Barat ya. Langit masih terang. Insya Allah, saya terjemah dia. Nah itu, maka langit masih terang, langit masih caang, jalan masih panjang. Nah, karena perjalanan hidup kita ini masih panjang, tapi jangan lupa ibadah supaya ketemukan jalan yang lurus. Tapi ingat, jangan jalan lurus. Kalau jalan lurus itu lurus nyunsap nanti begitu. Begitu. Harus lirik kanan, lirik kiri. Ya, begitulah. Jalan masih panjang, maka kita itu sekalipun hidup kita masih lama, dalam artinya jangan lupa, maka kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan kekal untuk selama-lamanya, kata Rasulullah. Tapi jangan lupa akhiratmu, kejarlah juga akhirat. Seakan-akan kita akan mati esok pagi, begitu. Maka dunia dan akhirat harus dikejar. Makanya saya ini buat konten, ada yang bilang, wah kejar-kejar subscribe katanya. Siapa yang nggak mau subscribe saja supaya bisa saya makan. Itu.
Mudah-mudahan subscribe kita bisa menghidupi. Amin. Amin. Nah itu, Amin. itu yang saya harap. Amin. Iya. Nah, bukan Berarti saya orang yang subscribe kita mendukung kita, mendukungnya dan Amin. paham akan ilmu paham ini. akan ilmu ini. Pengen Pasti. lebih memperdalam Iya, ilmu. begitu. Pasti. Nah, kalau nggak ada subscribe-nya saya nggak bisa makan. Bagaimana tenaga saya untuk teriak-teriak begini? Terus terang saja. Nah, tapi jangan lupa akhirat. Kan begitu. Kita saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan ini maksudnya. Ya, coba sekarang ibadah saja terus tiap hari. Allah kirim, Allah kirim, Allah kirim. Nggak pernah dikirimkan beras sama Allah datang ke rumah. Betul. Harus besar ya. Iya, harus bersyariat. Berapa tahun saya coba hidup di masjid, ternyata kelabakan istri saya. Maka istri ngomel-ngomel di rumah, saya keluar lagi berhenti, saya urus masjid. Terus terang saja. Betul. Ah, itu. Kenyataan itu. Sekarang lagi karena tidak ada orang di masjid, tetap saya ngisi masjid. Ya ceramah lah, ya apalah, isi bulan maulid lah, isi khotbah lah, imam lah. Kadang nggak ada orang, saya kasihan lihat masjid kosong. Tapi lama-lama istri saya ngomel karena nggak ada beras di rumah. Allah tidak pernah kirimkan beras ke rumah. Itu yakin. Makanya kata Rasulullah, ingat, jangan lupa kejar dunia juga. Iya. Kalau dunia saja kita urus, ndak urus akhirat ya bagaimana? Karena Pincang. kita punya keluarga ya. Iya, Anak istri. akhirat saja kita kejar, dunia kita lupakan. Rahmanirrahim, dari Bismillahirrahmanirrahim nggak kepake Bismillah kita itu. Bismillah itu harus digunakan. Rahmanirrahim, dunia akhirat. Semua itu harus terjamin. Amin. Bukan harus kaya. Saya lo orang miskin. Lihat ini, saksi nyata ini. Saya orang miskin melarat. Betul. Kalau nggak saya dibantu sama dia belikan minyak kompor, saya itu udah nggak masak. Miskin harta tapi kaya ilmu. Kalau nggak dia belikan kita minyak goreng, kalau nggak dia yang belikan saya susu, kue, nggak makan kue saya. Cuma saya yang kemarin saya salahkan, dibawa saya ke kota, hajar dengan es, suara saya hilang. Wah, Tapi saya miskin ilmu, Pak Ustaz. ya, Kita saling membutuhkan. ya. Amin. Sampai suara saya hilang karena dia hargai saya, kayak ceritanya ini. Dia hargai saya, akhirnya belikan es terus. Pita suara saya hilang. Masya Allah, subhanallah. Di hutan tidak dapat Tidak pernah minum es bertahun-tahun. Akhirnya kaget tenggorokan ini mungkin. Tapi insya Allah saya berterima kasih atas perhatiannya. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala Amin. semuanya. Amin. Nah, Amin. terus mana lagi? Kita tidak boleh khawatir. Kebahagiaan pasti datang. Kalau benar-benar kita mampu menjalankan kesabaran, kita benar-benar harus benar redo, ikhlas dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan semua apa yang ada di dalam diri kita. Insya Allah kita akan menemukan jalan kebahagiaan. Amin. Tidak bahagia dunia, tapi akhirat. Amin. Begitu. Maka tuntutlah ilmu itu sampai kita mati. Uktubul ilmi Imam Mahdi ilalahdi. Insya Allah. Tuntutlah ilmu itu dari kita lahir sampai kita masuk ke liang kubur. Nah itu tugasnya orang yang berilmu, untuk menyampaikan, sekalipun sedikit sampaikan sedikit. Tugasnya orang yang tidak berilmu menuntut. Itu sebenarnya. Nah itu. Makanya kita harus sama-sama saling mengisi. Begitu. Yang punya ilmu curahkan. Bukan untuk menunjukkan kesombongan, bukan untuk menunjukkan keahlian, bukan untuk menunjukkan kegagahan, keperkasaan, merasa lebih, merasa hebat, merasa segala-galanya. Ingat, milik Allah. Ilmu itu milik Allah, semua itu milik Allah. Kembalikan dia kepada Allah. Tiada milik kecuali Allah, tiada kepunyaan kecuali Allah, tiada kehendak kecuali Allah, tiada kalam kecuali Allah, tiada hayat kecuali Allah. Begitu saja. Sifat 20 itu jangan dibuang-buang. Betul. Dipakai sifat 20 itu. Jangan hanya sekedar hukum peli saja, ucapan lidah saja. Terapkan di dalam kalbu. Begitu caranya. Kita semua jangan khawatir. Kita semua jangan khawatir. Insya Allah. Allah itu maha pemurah, pengasih dan penyayang. Selalu memberi jalan untuk kita mendekat kepada Allah. Kapan saja kita mau, pintu taubat selalu terbuka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah buanglah perbuatan yang jelek dan jalankanlah perbuatan yang baik. Maka kita harus hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita harus jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mungkin syairnya sudah selesai. Mungkin kalau ada perkataan saya yang kurang baik, karena harus teriak, karena suara saya hilang ini.
Nggak bisa berbicara Jadi ini. kayak marah-marah. Ya kayak marah-marah, ya suara habis. Maaf, Pak Yai. Akhirnya terpaksa daripada tidak didengar. Banyak yang bilang suaranya kok hilang-hilang katanya. Makanya semakin satria semakin rusak suara. Kebanyakan Insya Allah. minum es teler. Ya itu. Maka kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati, kalau ada apa yang membuat kita itu dalam artinya tersinggung, salah paham, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada tujuan saya untuk menyinggung, tidak ada tujuan saya untuk berdebat dan lain sebagainya. Kalau saya bukan agama untuk kita berdebat. Cuma ini pemahaman supaya benar-benar kita saling memahami, supaya kita benar-benar di dalam Islam ini saling merangkul. Nah, itu saudara, ya. menjadi saudara. Jangan kita pecah belah, mudah sekali kita dikacaukan begitu. Nah, supaya benar-benar kita menjadi ahad di dalam Allah. Itulah ahad ya Allah, menjadi satu di dalam Allah. Begitu saja sudah. Semua alam jagat raya ini menjadi ahad di dalam Allah. Apa yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di luar diri kita menjadi ahad, menjadi himpunan di dalam Allah, menjadi satu di dalam Allah. Itu tujuan kita. Insya Allah, dan mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini sebagai himbauan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan tujuannya di sini. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada guru kita yang sudah memberikan penjelasan ya sejelas-jelasnya ini tentang makna kehidupan ini ya guru ya. Makna kehidupan yang kita tidak selamanya datar, tidak selamanya naik dan tidak selamanya turun ya. Ini penuh liku-liku dalam penuh kehidupan. liku-liku ya. Ini syair ini sangat luar biasa dan saya mengucapkan Terima kasih ya yang sudah membuat syair ini. Ya. Ini kalau kita cermati, kalau kita maknai, kita hayati, ini sangat luar biasa ini sebetulnya. Ada di dalam semua, dalam perjalanan hidup kita ya. Iya. Bahwa kita ini kalau tidak mau sesat, kita harus bersahabat sama ahli tobat. Iya. Kita kalau tidak tahu petunjuk, harus bergaul sama para kiai. Iya. Coba kita salah pergaulan, andai kita bergaul sama para penjudi, andai kita bergaul sama yang salah jalan kita, intinya ya, begitu. pasti kita akan tersesat dalam hidup ini ya, Bro ya. Ya, begitu. Terima kasih banyak ini ya untuk syair lagunya. Ini menurut saya ini bukan orang sembarangan. Ya. Kalau bukan kiai, dia ini sudah mendalami ilmu ma'rifat juga ini, Bro. Ya, yang jelasnya seperti iya, itu. Sudah mendalami juga ini ma'rifat karena saya kaji, saya perdalami dan saya pertanyakan, saya dengarkan penjabarannya sungguh sangat luar biasa. Ini semua ada di dalam kehidupan luka-liku kehidupan ini. Dalam arti kita hidup tuh nggak usah khawatir karena perjalanannya sudah Allah tentukan ini ya. Seberontak apapun kita tidak mau menerima kenyataan hidup ini, toh Allah sudah menggariskan jalan hidupnya segitu. Makanya Ujang, jangan hariwang katanya. Jangan khawatir. Kebahagiaan itu pasti akan datang ya. Terima kasih sahabat anak rantau dimanapun berada. Kami bersama guru kami dan ini sahabat satu perguruan kami ya, Bapak Sobari. Ini muncul lagi nih Bapak Sobari ini. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.